Selamat datang Ngak channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Acep Saifuddin dengan akun Twitter @acep_saif88 dengan judul Ketakutan Mira. Mereka ikuti dia. Sebuah cerita horor. Jangan berharap real story. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi itu, di suatu sekolahan menengah atas, suatu perkelahian terjadi antara dua siswi SMA di lapangan basket dekat lapangan upacara. "Dasar psikopat, kau bunuh mereka semua!" teriak siswi pertama berambut dikuncir belakang dengan seragam tertutup jaket. "Terus saja ngomong. Memangnya kau pikir aku benar-benar melakukannya? Mereka semua terperangkap di kota itu," balas siswi yang menjadi lawannya yang berambut panjang tergerai acak-acakan. "Alasan saja, dasar psikopat!" teriak siswi pertama seraya melancarkan pukulannya yang telak mengenai dagu lawan. Sementara di sekitar mereka, para siswa menonton seraya berteriak, terkadang bertepuk tangan. "Ayo, hajar dia, Sarah!" teriak seorang siswi ke siswi pertama. "Betul, Sarah. Dia sudah membunuh Roni, Andi, Firman, dan Linda," teriak yang lainnya. Siswi yang menjadi lawan hanya mendengus. Ia mendorong tubuh lawannya yang bernama Sarah itu hingga jatuh. "Heh, kalian semua. Kalian pikir kalian bisa membuliku seperti yang kalian lakukan pada murid baru? Jika saja kalian mengalami apa yang telah kualami, kalian mungkin akan merasa ingin mati saja," kata siswi itu seraya mengedarkan pandangannya dengan raut wajah tegang. "Kau banyak omong, Mira. Hentikan omong kosongmu soal kota mati," teriak seorang siswa seraya maju ke arah Mira. Di saat itu, Sarah kembali berdiri setelah jatuh oleh Mira. Gadis itu tanpa pikir panjang lagi langsung menyerang Mira dengan tinju dan tendangannya. Sementara Mira yang tidak siap tentu saja terkena serangan beruntun tersebut hingga terjengkang, kemudian jatuh telentang. "Kawan-kawan, apa sekarang saja kita bunuh psikopat ini?" teriak Sarah lantang. Para siswa yang berada di sana tidak lantas mengiyakan. Mereka tampak bingung, sembari saling berbisik satu sama lain. "Kita belum menemukan bukti kalau Mira membunuh Andi, Roni, Firman, dan Linda. Aku khawatir kasus ini hanya asumsi Sarah belaka. Dia kan dari dulu gak pernah suka sama Mira." "Kenapa kalian tidak menjawab?" teriak Sarah. "Kami tidak setuju, Sarah. Belum ada bukti kalau Mira membunuh mereka," tukas seorang siswa berambut tipis dengan penampilan rapih. Siswa yang bersama Sarah menghampiri siswa itu. Mira adalah satu-satunya yang selamat, sedangkan yang lainnya tinggal mayat, kecuali Linda yang masih hilang. "Aku bisa pastikan kalau Linda juga bernasib sama, Damar," kata siswa itu sambil menatap ke arah siswa bernama Damar itu. "Apa itu belum cukup untuk membuktikan kalau Mira pelakunya?" Damar menatap sinis ke arah siswa itu. "Mira sudah menjelaskan semuanya, meski apa yang dia katakan seperti bualan.
Kenapa kita tidak mempertimbangkannya? Lagi pula, kalau dia bersalah, kalian tidak bisa main hakim begitu saja. Ini negara hukum, Bung. Biar polisi yang mengurus, kata Damar. Lebih baik kau nyah saja, Damar. Aku tidak suka dengan sikap sok bijakmu, serga Sarah yang kini melihat dengan bengis ke arah Damar. Dasar mental ABG, ucap Damar seraya balik badan. Namun ia kemudian menoleh ke arah Mira. Hadapi saja. Di atas lantai 2 gedung sekolahan, seorang guru tampak mengamati apa yang dilakukan oleh para siswanya di lapangan basket. Mira, Sarah dan Adi membulinya. Aku akan memanggil mereka, gumam guru tersebut. Beberapa saat kemudian, di ruangan guru, tampak Mira, Sarah dan Adi berdiri berjajar di depan guru bernama Pak Adnan itu. Pak Adnan tidak langsung menanyai mereka bertiga. Ia hanya melihat-lihat ketiganya secara bergantian. Selanjutnya, pandangannya tertuju pada Mira. Ia tampak mengerutkan kening saat melihat sesosok perempuan berambut panjang di belakang gadis itu. Apa sih sebenarnya yang kalian lakukan tadi di lapangan basket? Mau jadi berandalan, hah? Ucap Pak Adnan tanpa berkedip melihat ke arah sosok di belakang Mira. Mereka bertiga hanya menunduk tanpa berani melihat ke arah Pak Adnan. Kenapa kalian berkelahi? Tanya Pak Adnan sembari menatap tajam ke arah Mira dan Sarah. Dia yang mukulku duluan. Sarah menunjuk wajah Mira. Aku tidak akan memukulmu kalau mulutmu bisa dijaga, balas Mira sambil menatap sengit ke arah Sarah. Cukup. Apapun masalah kalian seharusnya selesaikan dengan baik-baik, bukan malah dengan ribut di sekolah. Apa kalian mau saya skors? Ini soal Andi, Roni, Firman dan Linda, Pak. Saya yakin Mira membunuh mereka, Pak, kata Sarah, membuat Pak Adnan melihat ke arahnya. Oh, iya. Terus saya harus percaya dengan omongan kamu, begitu? Adi, menurut kamu bagaimana soal tuduhan Sarah kepada Mira? Kamu jujur saja soal itu, kata Pak Adnan seraya melihat ke arah Adi. Adi tampak tergagap. Ia selanjutnya berucap ragu-ragu. Saya tidak yakin, Pak. Lalu? Kata Pak Adnan sambil memicingkan kedua matanya sembari menatap Adi. Logikanya begini, Pak. Untuk apa coba Mira membunuh teman-teman yang bersama dia? Padahal setahu saya, Mira tidak memiliki masalah apapun dengan mereka. Hubungannya dengan mereka baik-baik saja. Sorry, Adi. Seorang psikopat bisa terlihat baik-baik saja dari luar. Lihat saja dia. Terlihat sok tertindas. Dia pasti menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Aku psikopat? Bagaimana kalau kita berdua ke psikiater? Lalu kita sama-sama periksa diri. Lalu lihat, siapa yang psikopat? Balas Mira dengan sengitnya. Deal, siapa takut? Kalian berdua, cukup. Lebih baik kalian membuat surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan keributan. Dengan begitu, kalian bisa lebih saling memahami dan menghargai. Paham? Lerai Pak Adnan. Saya tidak mau, Pak. Tidak sampai dia diseret ke penjara, kata Sarah sambil menunjuk ke wajah Mira. Pak Adnan menggeleng. Buktikan kalau Mira bersalah. Jangan asal tuduh. Atau kamu yang saya seret ke kantor polisi. Ucap Pak Adnan tegas membuat Sarah tercengang. Menjelang sore, setelah seluruh mata pelajaran selesai,
para siswa atau siswi sekolah menengah atas tersebut pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Begitupun Mira yang kini sedang berjalan sendiri melewati jalur sepi menuju rumah di mana ia tinggal. Ketika melewati sebuah mobil box yang terparkir di jalan tersebut, mendadak dua orang laki-laki muncul menyergap Mira. Mira tentu saja kaget, namun tidak sempat berteriak karena salah seorang dari mereka membekapnya hingga tidak sadarkan diri. Mira yang pingsan pun dibawa oleh kedua laki-laki itu menggunakan mobil box tersebut. Lama mobil tersebut melaju keluar dari kota menuju suatu hutan yang sangat luas. Memasuki jalan tanah berbatu yang hanya cukup dilewati oleh satu mobil. Mobil box tersebut melaju dengan guncangan. Mencapai sebuah rumah besar tua yang berdiri tepat di tengah-tengah hutan. Mobil tersebut berhenti. Selanjutnya, kedua orang penculik Mira membawa gadis itu memasuki rumah besar berdinding merah bata kusam itu. Di dalam rumah itu, mereka berdua terlihat sibuk mengutak-ngatik handphonenya. Sial, bagaimana kita bisa hubungi Sarah kalau tidak ada sinyal begini? Gerutu seorang penculik yang memegang handphonenya. Lebih baik kita tinggalkan saja perempuan ini. Kita ke kota, temui Sarah. Gila kau, sudah mau malam begini. Kita tidak akan bisa keluar begitu saja dari hutan. Kau tahu kan, mereka akan keluar saat maghrib sampai subuh. Timpal penculik yang memegang handphonenya. Rekannya terlihat bingung. Ia sejenak menatap ke arah Mira yang belum siuman. Sarah akan menerima akibatnya, kecuali dia berbuat baik terhadap gadis ini, bukan baik yang dibuat-buat. Malam menjelang, suasana di sekitar rumah tersebut begitu gelap dan sunyi. Hampir tidak ada suara, kecuali derit pepohonan yang tertiup angin. Di sana, tidak terdengar suara binatang malam seperti jangkrik atau yang lainnya. Binatang-binatang itu seolah enggan menyambut sang malam di area sekitar rumah tengah hutan tersebut. Sementara di dalam rumah, kedua penculik sedang duduk di kursi menatap ke perapian. Jarta, menurutmu, apa kita akan berhasil melewati malam di sini? Aku sih sangsi, kita bisa mengingat rumah ini sangat angker. Rumah ini dulunya milik sebuah keluarga yang mengasingkan diri karena dikucilkan warga tempat asal mereka bertempat tinggal. Pak Rahman merupakan kepala keluarga tersebut. Ia memilih membawa keluarganya ke hutan ini dan membangun rumah ini. Namun, setelah rumah selesai dibangun, seluruh anggota keluarga Pak Rahman meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Bukannya meninggal hanya istrinya dan anak pertama dan kedua. Pak Rahman dan anak bungsunya seolah menghilang begitu saja kan? Mereka semua sudah dianggap mati. Apalagi setelah ditemukannya mayat-mayat yang tidak dapat dikenali di sebuah kolam lumpur yang tidak jauh dari sini, Lis. Muklis tidak menukas. Ia tampak seperti sedang berpikir. Sejenak, ia memicingkan kedua matanya saat mendengar suara pintu digedor-gedor. Mira sudah siuman. Biarkan saja dia. Kita hanya perlu menunggu pagi, tak berhasil atau tidak. Ujar Jarta seraya mengatupkan kedua tangan. Sementara Mira yang dikurung dalam kamar tampak sedang menggedor-gedor pintu seraya berteriak. Keluarkan aku dari sini, dasar penculik. Sialan. Jarta dan Muklis menggeleng. Dia memang tidak tahu ini tempat apa
tapi suaranya yang nyaring bisa mengundang mereka datang. Ucap Jarta. Muklis tidak menimpali. Ia memutarkan pandangan saat merasa ada sesuatu sekelebatan. Tak. Ucap Muklis disambut tatapan ngeri Jarta. Kelebatan tersebut kembali muncul saat Mira kembali berteriak dari dalam kamar di mana ia dikurung. "Heh, keluarkan aku!" Mira spontan menghentikan teriakannya ketika ia melihat sesuatu yang janggal muncul menembus tembok di belakangnya. "Apa? Kenapa aku harus mengalami hal ini lagi?" ucapnya seraya mundur kemudian merogoh tasnya di mana smartphone-nya berada. Selanjutnya, ia menyalakan senter gawainya tersebut dan mengarahkannya ke dinding di mana penampakan itu muncul. Penampakan tersebut menghilang saat terkena cahaya, namun kembali muncul saat Mira tidak menyorotinya. Mendadak, di luar terdengar suara teriakan Jarta dan Muklis. Teriakan mereka diiringi suara gaduh seperti geraman seorang nenek-nenek serta cekik-cekikan hantu perempuan yang tidak asing. "Tolong!" Terdengar suara Muklis berteriak diiringi suara benda tajam menembus tubuh seseorang dan jerit kematian yang memilukan. Mira yang berada di dalam kamar berusaha mendobrak pintu. Namun nihil. Pintu dikunci dari luar. Ia pun pontang-panting mencari sesuatu yang mungkin bisa digunakannya untuk mendobrak pintu. Ia pun menemukan sebatang pipa besi yang tampaknya bekas shockbreaker motor bagian depan. Ia pun menggunakan pipa tersebut untuk menghancurkan pintu yang sebagian telah lapuk oleh rayap itu. Setelah pintu berhasil dibukanya, Mira membelalak, menyaksikan para penculiknya tergantung di langit-langit. Salah satunya tertusuk sebilah golok berkarat dengan darah mengucur deras. Mereka berdua telah tewas, dibunuh oleh sesuatu yang tidak diketahui. Mira sejenak teringat Sarah. Terkutuk. Mira merutuk. Di saat itu pula terdengar suara deru mesin dari arah jalan di depan rumah tempatnya berada. Terlihatlah sebuah MPV dan sebuah pick up double kabin muncul, kemudian berhenti pas di depan rumah. Dari mobil-mobil tersebut keluarlah beberapa orang polisi serta beberapa orang lainnya yang Mira kenali. Sarah, Pak Adnan, Damar, Adi Bella. Mau apa mereka kemari bersama polisi? Gumam Mira saat mengintip dari balik jendela. Mira kemudian terperanjat saat menyadari bahwa dirinya sedang dijebak. Artinya sebentar lagi ia akan dihadapkan pada kasus seolah-olah dia baru saja membunuh kedua orang yang kini masih menggantung di langit-langit ruangan. Benar saja, dari luar terdengar suara. Suara dari salah seorang polisi melalui pengeras suara. Saudari Mira diimbau tetap di tempat. Jangan mencoba melarikan diri. Mira saat itu panik. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Namun, kemudian ia memilih untuk membuka pintu yang ternyata tidak dapat dibukanya karena terkunci dari luar. Mira, jangan coba-coba kabur. Kami sudah tahu apa yang sudah kau lakukan pada mereka. Kali ini, Sarah berteriak. Dua orang polisi kemudian maju untuk melanjutkan mendobrak pintu yang terkunci itu. Selanjutnya, setelah pintu berhasil dibuka, mereka langsung melihat ke arah dua mayat yang tergantung. Sementara Mira tetap berada di tempat
tanpa berusaha untuk kabur ataupun membela diri. Saudari Mira kami tahan atas tuduhan pembunuhan. Silakan tanda tangan di sini, ujar salah seorang polisi sembari memperlihatkan surat penahanan yang entah sejak kapan dibuatnya. Mira tanpa protes mengambil surat itu, kemudian membacanya secara seksama di bawah cahaya senter yang disorotkan oleh salah seorang polisi. Sekarang sudah ketahuan siapa yang sebenarnya psikopat, hah? Ujar Sarah sinis sambil melirik ke arah Pak Adnan yang berdiri mematung di samping Damar dan Adi. Mira melihat ke arah Sarah tanpa berkedip. Ia melihat sesosok nenek di belakang gadis itu. Nenek tersebut menyeringai seraya memperlihatkan sebilah golok berkarat. Pak, apa Bapak tahu tentang rumah ini? Ujar Mira tiba-tiba, membuat kedua polisi yang menahannya terkejut. Mereka saling pandang sebelum menjawab pertanyaan Mira. Rumah ini dulunya ditempati suatu keluarga yang terusir dari kampung halamannya. Lebih baik kamu tidak menanyakan hal itu lagi. Sebaiknya kita tinggalkan rumah ini, kata salah seorang polisi itu. Mira mengernyit kening. Ia merasa tidak puas dengan jawaban itu. Kenapa Anda tidak mau menjelaskannya, Pak? Ada sesuatukah dengan rumah ini? Mira menatap penasaran ke arah sosok di belakang Sarah. Sarah yang merasa dilihatin Mira terus-menerus merasa gusar. Ia balik menatap tajam ke arah Mira. Pak, sebaiknya kita seret psikopat ini. Jangan berlama-lama, atau kita bisa jadi korbannya yang berikutnya, ucap Sarah sengit. Pak Adnan yang sedari tadi diam di samping Damar atas maju menghampiri Mira. Ia kemudian berbisik, mereka ada di sini. Mereka mengikutimu dan akan selalu. Mira tercengang mendengar kata-kata Pak Adnan. Mira sejenak melihat ke arah sosok nenek itu, kemudian melihat ke arah sekumpulan orang berpenampilan mengerikan yang berada di belakang nenek itu. Sebelum melihat sosok penampakan lainnya, dua polisi yang menangkapnya keburu menggiringnya keluar. Sembari berjalan menjauhi rumah tersebut, Mira menengok ke arah para polisi lain yang sedang mengevakuasi dua jasad penculiknya. Sementara Sarah bersama Pak Adnan dan yang lainnya tampak memasuki mobil yang sebelumnya membawa mereka. Sesuatu terjadi. Mesin tidak dapat dihidupkan. Begitupun dengan mobil polisi. Kedua kendaraan itu sama-sama tidak dapat dihidupkan. Damar, kamu mengerti mesin kan? Kenapa dengan mobil ini? Padahal tadi waktu kemari baik-baik saja, ucap Pak Adnan yang berada di balik kemudi. Tanpa menyaut, Damar keluar dari mobil, kemudian menuju kap mesin dan membukanya. Mesin tidak bermasalah, Pak. Semuanya baik-baik saja, ucap Damar setelah selesai memeriksa komponen-komponen di dalam kap mesin. Ini aneh, ucap Pak Adnan seraya mencoba menghidupkan mesin kembali. Sementara Mira yang berada di dalam mobil polisi hanya memperhatikan dua orang polisi yang sedang berusaha mencari titik penyebab mesin tidak dapat dihidupkan. Mira dapat melihat beberapa sosok ganjil sedang memainkan mesin mobil menggunakan kedua tangan yang mirip capit kepiting. Sosok-sosok mistis itu berukuran setengah tingginya dari manusia, serta berkepala gundul dengan sepasang telinga yang runcing. Makhluk-makhluk itu juga berwajah mengerikan dengan lelehan darah di mulutnya. Mira hanya bisa terhenyak di kursi tanpa berani berbuat apa-apa untuk mengusir makhluk-makhluk itu.
Ia sejenak teringat dengan buku kuno yang ia temukan di Bumi Asri. Buku tersebut sempat ia baca beberapa halaman meski ia tidak paham apa artinya. Ia hanya mengingat beberapa kata dalam bahasa Sunda seperti kawitan, panjenengan, mulih ka bumi. Namun kata-kata itu rasanya begitu umum baginya. Jadi ia mencoba mengingat kata yang jarang diucapkan orang. Ia pun teringat kata cahaya nu dateng ti hate nu baresih. Lantas apa maksudnya? Mira pun mengeluarkan smartphone-nya. Ia dapat melakukan itu karena kedua tangannya tidak diborgol. Ia selanjutnya menyalakan lampu smartphone-nya seraya mengucapkan kata-kata tadi. Maka selanjutnya terlihatlah makhluk-makhluk itu berlari menjauhi kap mesin, kemudian berlari-lari tentu arah. Cahaya smartphone Mira sukses mengusir sosok-sosok tersebut. Selanjutnya, Mira mencoba keluar untuk membantu mobil yang ditumpangi Pak Adnan dan yang lainnya. Namun, salah seorang polisi mencegahnya keluar. Lebih baik tetap di mobil. Biarkan mereka. Kita hanya perlu pergi dari sini. Mereka akan baik-baik saja sampai pagi menjelang. Kata polisi itu, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Mira menatap bingung ke arah polisi yang sedang berdiri menghalangi pintu mobil di sampingnya. Kau akan tahu nanti, Nona. Sekarang belum saatnya. Lanjut polisi itu. Mira kemudian melihat ke arah mobil Pak Adnan yang dikerubungi sosok-sosok negatif. Sementara di dalam mobil tersebut, Sarah terlihat panik sembari celingukan. Begitupun dengan Bella dan Andi. Mereka juga terlihat begitu panik. Duh, kita harus bagaimana? Apa tidak ada yang benar-benar bisa memperbaiki mobil? Kalau Bella. Sementara Damar yang berada di depan mobil tampak celingukan, seraya menyorotkan senter smartphone-nya ke beberapa titik. Bagaimana, Mar? Mereka masih belum pergi juga, ujar Pak Adnan, seraya memperhatikan gerak-gerik Damar. Damar menggeleng. Kita harus tetap di sini sampai besok, atau mereka akan mengikuti kita, kata Damar. Pak Adnan hanya menghela nafas, kemudian melihat ke arah spion di mana terlihat mobil polisi yang mendampinginya telah melaju pergi. Kok mereka malah ninggalin kita? Mana bisa begitu dong? Pakik Sarah semakin panik. Pak, bagaimana ini? Kok kita ditinggalkan begini sih, Pak? Kata Bella tidak kalah panik. Tenang anak-anak, kita hanya perlu bertahan beberapa saat sampai mobil bisa dihidupkan kembali. Tugas Pak Adnan mencoba menenangkan Sarah dan kawan-kawan. Mar, apa mesinnya rusak? Seru Andi di bangku belakang. Mesin dalam keadaan normal. Kita tidak bisa memperbaikinya sampai besok pagi. Tugas Damar sambil melirik ke sampingnya, di mana siluet wajah seorang nenek sedang menyeringai ke arahnya. Ulah ganggu. Kek Damar tiba-tiba seraya menyorotkan senternya ke siluet tersebut. Siluet tersebut terlihat memudar. Namun, beberapa detik kemudian, siluet tersebut muncul lagi, seraya melayang ke arah Damar. Pak Adnan yang berada di balik kemudi berteriak, Damar, lari! Damar dengan cepat mundur, kemudian mengarahkan senternya ke arah siluet tersebut, hingga sosok tersebut memancarkan aura berwarna merah terang. Damar segera menuju ke arah pintu kiri mobil, kemudian membukanya. Namun, tiba-tiba sesosok penampakan makhluk berbadan tinggi besar dengan kapak bergagang besar muncul,
mencegah Damar membuka pintu. Damar mundur dengan perlahan, kemudian mengambil langkah 1000 ke arah rumah besar. "Damar, mau kemana kamu?" seru Pak Adnan kaget melihat apa yang dilakukan Damar. Damar tidak menyaut. Ia terus berlari, kemudian berhenti di depan pintu dan membukanya. Sementara sosok negatif pembawa kapak itu berjalan perlahan menuju ke arah Damar, seraya mengeluarkan suara deru nafas yang berat. Orang-orang yang dalam mobil sepertinya tidak melihat kehadiran sosok besar itu. Mereka malah kebingungan melihat Damar yang malah memasuki rumah besar. "Damar, tunggu!" Pak Adnan keluar dari mobil, kemudian menyusul Damar. Sementara yang lain terlihat celingukan dengan bingung. Mereka saling bertanya satu sama lain. "Kita harus bagaimana ini?" ujar Bella, seraya mengeluarkan smartphone, kemudian mencoba melakukan panggilan. "Tidak ada sinyal, Bel. Kita tidak bisa menelpon siapapun," kata Andi sambil melihat ke arah Sarah. Gadis itu terlihat seperti sedang komat-kamit. Tentu saja Andi gusar karenanya. "Sarah, sedang apa kamu?" Sarah tersentak, kemudian celingukan. Ia sejenak terdiam. "Aku merasa seperti melihat Linda, Di." Kata-kata Sarah membuat Adi dan Bella terkejut. "Itu tidak mungkin, Sar. Linda sudah tiada bersama Roni, Andi, dan Firman," tukas Adi seraya menatap bingung ke arah Sarah. Mendadak terdengar suara seperti suatu benda berat yang terjatuh dari kejauhan. Disusul suara berderak-derak dan dentuman. Semuanya serempak terdiam mendengarkan bunyi benturan keras tersebut. "Mira!" ucap Adi saat menyadari bahwa suara tersebut seperti suara mobil yang kecelakaan. Pickup double kabin berwarna coklat yang membawa Mira melaju meninggalkan Pak Adnan dan rombongan. Pickup itu melaju melewati jalan berbatu yang diselingi jalur cekung berair dan juga berlumpur. Pickup itu pun berguncang perlahan saat melintasi jalur tersebut. Saat itu mobil memang tidak bisa dipacu. Terlalu kencang mengingat ekstrimnya jalur yang dilewati. Lampu depan menyala terang, menerobos gelapnya jalan di tengah hutan tersebut. Beberapa lama kemudian, mobil mencapai jalan raya. Setelah berbelok, mobil pun mulai melaju kencang. "Pak Latif, sebaiknya jangan terburu-buru. Jalur ini terlalu berbahaya untuk dilewati dalam kecepatan tinggi. Terlalu berkelok-kelok jalannya, Pak," ujar polisi yang duduk di samping Mira. Pak Latif hanya mengangguk, kemudian memelankan laju kendaraan. Namun, ia merasa ada yang aneh. Kecepatan mobil tidak berkurang, justru malah bertambah. "Pak Latif, tadi mendengar kata saya tidak?" "Maaf Pak Adi, saya sudah mencoba memelankan mobil, tapi malah jadi begini." Pak Adi terkejut, kemudian segera menyambar sesuatu dari langit-langit kabin dan memasangkannya ke leher Mira dan juga dirinya. Pak Latif tampak berusaha mengendalikan mobil saat kecepatannya semakin naik. Rekan yang berada di sampingnya berusaha membantunya dengan memberi instruksi. "Ke kiri, belok sedikit. Awas, ada papan rambu-rambu." Mobil semakin kencang saja berlarinya. Pak Latif pun kewalahan karenanya. Sementara ia justru tidak menginjak pedal gas, sedangkan pedal rem seolah tidak berfungsi saat ia injak. Hal itu jelas berakibat pada tidak terkendalinya laju mobil yang pada akhirnya
mobil pun menabrak tebing di sisi kiri jalan. Setelah menabrak tebing, mobil pun terjungkal, kemudian jatuh dalam kondisi terbalik ke sisi kanan jalan yang berupa jurang. Pickup tersebut jatuh ke jurang yang cukup dalam. Setelah mobil berhenti menggelinding di dasar jurang, tampaklah Mira bersama para polisi tidak sadarkan diri. Hal itu terus berlanjut hingga polisi yang bernama Pak Ardi siuman. Polisi berusia 50 tahunan itu mengerang, seraya menyentuh keningnya yang terluka dan berdarah. Ia kemudian membuka airbag yang menggembung di tubuhnya. Selanjutnya, ia mencoba menyadarkan Mira dengan menyoroti wajah gadis itu. "Dek, bangun. Kita sudah berhasil melewati rintangan. Kita harus menghadapinya perlahan," ucapnya seraya menyingkirkan airbag di tubuh Mira. Mira terlihat membuka kedua matanya, kemudian melihat ke arah Pak Adi. Ia tertegun melihat siluet seorang perempuan berkebaya merah sedang berdiri, sembari melihat ke arah pick-up yang mengalami kecelakaan itu. "Ada apa, Mir?" tanya Pak Adi saat sedang berusaha membuka pintu mobil yang terganjal pohon dari luar. "Bagaimana keadaan teman-teman Bapak? Apa mereka baik-baik saja?" Mira malah balik bertanya. Pak Adi kemudian memeriksa kondisi kedua rekannya yang masih belum siuman. Sudut pandang Mira. Pak Adi membantuku keluar dari mobil terbalik itu. Kepalaku rasanya sakit sekali, seperti habis tertimpa palu godam. Setelah berhasil keluar dari mobil, aku menatap nanar sekeliling. Hanya gelap area hutan di dasar jurang ini yang kulihat. Sesekali cahaya senter Pak Adi menerangi area kemana aku melihat. "Mira, kita harus mencari jalan keluar dari sini. Kita masih dekat dengan lokasi kawan-kawanmu," ujar Pak Adi sembari sesekali melongok ke belakang ke arah dua rekannya yang masih tidak bergerak di dalam mobil. "Lalu bagaimana dengan mereka, Pak?" Aku tidak dapat memastikan apakah mereka akan selamat atau tidak. Tapi aku yakin mereka masih hidup. Kita hanya perlu keluar dari sini untuk mencari bantuan. Aku setuju untuk bersama Pak Adi keluar dari area kecelakaan. Meski aku merasa tidak enak meninggalkan dua orang. Mira masih tidak sadarkan diri. Lupa mobil yang terbalik itu. Untungnya, mobil tidak sampai meledak, apalagi sampai terbakar. Oleh karenanya, kami dapat selamat dari kecelakaan itu. Pak Adi berjalan di depan dengan lampu senter yang menerangi jalur yang dipenuhi semak belukar, juga pepohonan besar dan kecil. Aku menghentikan langkah saat mendengar suara seperti bisikan halus yang berbarengan dengan hembusan angin malam. Aku menengok ke belakang, ke arah di mana mobil berada. Namun, tidak terlihat karena kami sudah cukup jauh meninggalkan mobil. Saat aku mengembalikan pandangan ke depan, betapa terperanjatnya aku saat Pak Adi sudah tidak ada di depanku lagi. Kedua mataku mencari-cari di mana keberadaan Pak Adi. "Pak Adi di mana sih, Pak?" Aku terus berjalan sembari menghindari beberapa tumbuhan yang aku anggap berbahaya jika disentuh, terutama bagian batang yang berduri. Suaraku seolah menggema di area dasar jurang itu. Saat itu, suara bisikan halus kembali terdengar di telingaku. "Mira, sini." "Siapa itu?" Aku panik mendengar suara bisikan yang ternyata jelas menyebut namaku. "Pak Adi, jangan main-main, Pak. Ini sama sekali gak lucu." Aku diam di tempat,
Aku mencoba mendengarkan kembali suara bisikan yang belum muncul kembali. Aku memutarkan pandangan ke sekeliling, hingga kemudian kedua mataku menangkap penampakan sosok perempuan kebaya merah. Sosok itu adalah yang sempat aku lihat waktu di mobil. Penampakan itu begitu jelas, berada di antara dua pohon besar dengan daunnya yang rindang. Mira! Rupanya, suara bisikan tersebut berasal dari sosok mengerikan itu. Siapa kamu? Aku menatap penuh takut ke arah sosok perempuan mengerikan itu. Sosok tersebut kulihat semakin mendekat ke arahku. Aku mundur perlahan. Aku melihat wajah sosok itu sangat menyeramkan. Sosok itu memiliki wajah yang sebelahnya sudah hancur, menyisakan tulang tengkorak. Sementara wajahnya yang masih berdaging dipenuhi belatung yang menggeliat-geliat. Tiba-tiba, sosok itu mendekatiku dengan kecepatan yang tidak dapat kuperkirakan. Ah! Sosok itu menyeretku dengan ganasnya. Aku berteriak sembari mundur. Tanpa membuang kesempatan, aku berlari sekuat tenaga. Semak-semak serta kondisi area yang berair tidak menyurutkanku. Setelah beberapa lama aku berlari, hentikan langkah ini. Ku coba mengatur nafasku yang tersengal-sengal. Saat aku melihat kejauhan, kulihat setitik cahaya di bawah sana. Cahaya apa itu? Aku berharap cahaya itu berasal dari rumah atau seseorang yang mungkin dapat membantu. Aku tidak berpikir kalau cahaya itu adalah Pak Adi, mengingat perkiraan posisinya belum sejauh itu. Aku melanjutkan langkah sembari jantungku berdegup kencang, serta keringat bercucuran di wajahku. Aku takut jika sosok itu mengejarku. Aku merasa trauma jika bertemu lagi dengan makhluk-makhluk halus. Itu tidak lepas dari pengalaman burukku di Bumi Asri. Kota terbengkalai itu memang telah menjadi momok yang mengerikan bagiku. Meski demikian, aku masih berpikir tentang Linda. Kuharap ia masih hidup dan aku ingin ada orang yang membantuku menyelamatkannya. Kuteruskan langkahku menyusuri jalur bersemak-semak dan berumput tinggi. Semakin dekat dengan sumber cahaya, semakin jelas terlihat sebuah rumah berdiri dengan suatu jalan setapak di depannya. Semakin dekat ke rumah tersebut, aku tercengang karena tempat tersebut adalah sebuah pemukiman. Namun, dari sekian banyak rumah, hanya satu yang memiliki tanda-tanda kehidupan, yaitu rumah sumber cahaya itu. Aku berjalan melewati tanaman beluntas yang membentuk pagar di depan rumah itu. Dengan ragu-ragu, kudekati pintu kemudian mengetuknya. Permisi, ucapku dengan takut setengah mati. Siapa itu? Suara seorang laki-laki yang ditaksir berumur setengah baya terdengar menyahut. Saya sedang tersesat. Apakah Anda mau membantu saya pergi ke kota terdekat? Aku berucap dengan takut-takut. Tak lama, pintu dibuka dan seorang laki-laki setengah baya berpakaian serba hitam serta ikat kepala batik membelit rambutnya yang berantakan. Seorang gadis cantik, malam-malam sendirian di sini. Pasti kau tidak tahu tempat apa ini. Kulihat kedua mata laki-laki itu menatapku lekat dari ujung kaki hingga ujung rambut. Aku terkesiap mendengarnya. Mendengar ucapannya sekaligus merasa penasaran. Masuklah. Di luar udaranya sangat tidak baik untuk tubuhmu. Aku besok akan mengantarmu ke pemberhentian bus terdekat. Aku pun masuk ke dalam rumah dengan perasaan risih dan khawatir. Ini kampung apa namanya, Pak?
Kulihat lelaki itu menatapku setelah selesai menutup pintu. Jangan panggil Pak, panggil saja Akang Dudi. Kampung ini namanya adalah Tangkal Tangkil. Kamu pasti tahu kenapa namanya demikian. Aku sejenak terdiam. Aku sebelumnya sempat melihat banyak pohon melinjo atau tangkil yang tumbuh di sekitar kampung. Malam sudah larut, tidurlah. Ranjang itu cukup untuk kita berdua. Aku lantas tersentak setelah ia berkata demikian. Terima kasih Kang Dudi. Mungkin sebaiknya saya tidur di depan saja. Tiba-tiba Pak Dudi menatapku dengan kedua matanya melotot dengan roman wajahnya garang. Saya bilang, kamu tidur di ranjang dengan saya. Tidak boleh menolak. Pak Dudi berkata setengah membentak. Aku benar-benar takut saat ini. Ya, aku harus kabur. Jika tidak, aku pasti akan diperkosanya. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke arah pintu dan membukanya. Sial, aku lupa menarik pin pengunci pintu. Kau tidak akan bisa kemana-mana. Suara itu menakutkanku, seiring dengan sepasang tangan yang kekar mencengkramku dan menarikku ke arah ranjang. Rumah lowong tak berkamar itu terlihat sangat menyeramkan bagiku. Ditambah sang penghuni yang begitu buas mencengkramku di atas ranjang. Lepaskan aku! Sebisaku berteriak sembari meronta. Rasanya susah sekali untuk mengimbangi kuatnya tenaga Pak Dudi. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Rasakan bagaimana dirimu diperkosa. Pak Dudi mulai berani menggerayangiku. Di saat itu, saat ada sedikit peluang, tendang kemaluannya sekeras-kerasnya. Ah! Pak Dudi mengaduh, kemudian mundur seraya memegangi area terlarangnya yang barusan ku tendang. Aku dengan cepat melompat kemudian berlari ke arah pintu. Sempatkan diri menyambar sebelah golok dari sarungnya yang menggantung di dinding. Setelah itu, dengan cepat kubuka pintu. Pin pengunci pintu pun habis aku babat dengan golok hingga hancur. Segera aku berlari keluar dari rumah. Dalam gelapnya keadaan di pemukiman itu, aku berlari menembusnya. Dan saat itu pula, dengar teriakan Pak Dudi. Awas kau, aku akan menemukanmu dan akan kurobek. Aku merasa agak emosi dan ingin kembali untuk mencincang si tua keparat itu. Namun, aku memilih terus berlari menelusuri jalan kecil di tengah pemukiman menuju hutan sebelah utaranya. Semakin lama aku telusuri jalan itu, aku pun menemukan semacam tempat penampungan kayu gelondongan dengan 2 buah alat berat yang terparkir di sana. Kusorotkan lampu senterku dan kuperiksa tempat itu, berharap dapat menemukan bantuan. Namun, mendadak terdengar suara teriakan dari arah sebuah bangunan berupa rumah kecil. Ada orang asing, tangkap! Tak lama, aku melihat beberapa orang yang menenteng kapak serta senjata tajam lainnya berhamburan menuju ke arahku. Kondisi yang gelap membuatku tidak dapat melihat wajah mereka. Sementara cahaya senterku tidak cukup kuat untuk menyoroti wajah mereka. Aku pantang berbicara dengan mereka. Aku langsung berlari menjauhi mereka. Dia kabur ke utara. Cegat dia. Putuskan lehernya. Teriakan itu terdengar mengerikan. Aku merasa orang-orang tersebut adalah orang-orang jahat yang tidak akan membiarkan orang asing memasuki wilayahnya. Di saat aku sedang berlari sembari menyoroti jalan, mendadak muncul seseorang yang menenteng kapak di hadapanku. Orang yang adalah laki-laki itu tanpa basa-basi mengayunkan kapaknya ke arahku. Lantas aku mundur, kemudian menyoroti wajahnya yang gelap.
Orang tersebut makin mengganas dengan serangannya yang mematikan. Aku terus menghindar untuk melanjutkan menuju area kosong dan kembali berlari. Aku merasa orang tersebut mengejarku seraya mengayun-ayunkan kapak. Aku terus berlari hingga terdengar suara letusan pistol menyeruak di tengah kegelapan. Aku menyadari rok yang aku kenakan tertembus sesuatu yang kecil dan panas yang melesat cepat. Penembak itu mengincarku. Aku sembunyi di balik sebatang pohon besar. Sosok manusia berkapak itu tidak terlihat lagi. Namun, sosok yang lain muncul dengan langkah tidak teratur. Sosok itu mengarahkan pistol ke berbagai arah. Pasti orang ini yang menembakku hingga menembus rok seragamku. Untunglah, peluru itu tidak sampai mengenai anggota tubuhku. Senterku matikan. Kini aku mengendap ke arah sosok berpistol itu dengan golok yang siap kutebaskan. Pelan kubuntuti dia. Setelah dekat, langsung saja kubelah kepalanya. Orang tersebut berteriak panjang kemudian jatuh dan sekarat dengan kepalanya yang terluka besar di belakang. Aku lantas mengambil pistolnya kemudian kusoroti wajahnya. Aku tercengang kebingungan. Orang ini tidak berwajah. Hanya hitam yang terpampang di area wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik semak-semak dari arah belakangku. Aku langsung beranjak cepat. Aku berlari menelusuri jalan kecil itu hingga sosok berkapak itu muncul menghadang jalan. Kuarahkan pistol ke arahnya sembari kusoroti wajahnya. Saat moncong pistol mengarah ke kepalanya, ku tarik pelatuk hingga 2 kali. 2 tembakan membuat sosok menakutkan itu terjengkang, kemudian diam tidak bergerak lagi. Setelah kupastikan orang itu sudah mati, aku melanjutkan langkah meninggalkan area itu. Namun, karena aku tak tahu arah, langkahku justru menuju pondok pembalakan kayu. Aku menyadari itu saat kulihat 2 alat berat berwarna kuning terparkir di sana, serta tumpukan kayu gelondongan. Sial. Aku melihat gerombolan orang-orang bersenjata itu kembali muncul dari balik kegelapan. Mereka merangsek ke arahku. Kulepaskan tembakan ke arah musuh terdekat. Kemudian kulepaskan lagi tembakan hingga beberapa orang rubuh ke atas tanah. Di saat itu pula lah aku kehabisan peluru. Kusimpan pistol itu ke dalam tas. Aku berlari menjauh ke arah jalur sebelumnya di mana aku mengalahkan manusia kapak. Dari situ, ku teruskan berlari meski nafasku tersengal-sengal. Setelah agak jauh, aku berhenti. Selanjutnya, aku lihat ke belakang. Orang-orang gelap yang tersisa rupanya tidak mengikutiku lagi. Tiba-tiba, ku dengar suara dengungan chainsaw atau gergaji mesin, diiringi teriakan seseorang yang tidak asing. Hahaha, ayo, kamu tidak akan bisa lari. Akan kucacah kau. Itu adalah suara Pak Dudi. Maniak itu rupanya sedang mengejarku. Dia belum terlihat hingga suatu cahaya lampu muncul dari arah timur, tepatnya dari sela-sela pepohonan. Tiba-tiba, sebatang pohon rubuh tepat ke arahku. Hal itu jelas membuatku spontan lari ke area yang lebih aman. Batang pohon besar itu rupanya dirobohkan oleh Pak Dudi menggunakan gergaji mesin. Maniak itu dengan beringas berjalan ke arahku seraya menenteng mesin pembunuhnya itu. Aku saat ini hanya bisa lari. Pistolku kehabisan peluru. Menggunakan golok sangat beresiko. Gergaji mesin adalah senjata pembunuh jarak dekat paling efektif. Oleh karenanya, aku harus menghindar sejauh mungkin. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk melawannya. Aku hanya bisa berlari menghindar. Mati kamu!
Pak Dudi berteriak seraya menebaskan gergaji mesinnya. Aku menghindar sembari melempar beberapa benda seperti balok kayu, batu atau potongan besi yang kutemukan. Karena serangan Pak Dudi sulit kuimbangi, aku berlari ke arah pondok dengan tujuan memancing orang-orang gelap muncul. Siapa tahu mereka juga akan menyerang Pak Dudi, mengingat Pak Dudi adalah orang asing juga. Meski aku sangsi dengan dugaan itu, mendekati pondok tetap kulakukan. Namun apa yang kupikirkan ternyata tidak bekerja. Orang-orang gelap itu tidak muncul. Apakah cahaya lampu Pak Dudi membuat mereka enggan untuk muncul? Saat ini, area sekitar pondok yang tadinya gelap menjadi terang oleh cahaya lampu yang dibawa oleh Pak Dudi. Lampu tersebut menempel di atas mesin gergajinya. Sepertinya dugaanku benar. Orang-orang gelap tidak akan muncul karena kehadiran cahaya terang benderang. Seingatku, cahaya senterku tidak berpengaruh terhadap mereka. Mungkin karena cahayanya yang lemah. Di area sekitar pondok juga tidak kutemukan mayat para penyerang itu. Padahal aku yakin beberapa waktu lalu bunuh mereka di sini. Aku sembunyi di balik tumpukan gelondongan sembari mengamati ke arah mana cahaya lampu itu bergerak. Di mana kau, gadis cantikku? Suara Pak Dudi kembali terdengar. Kali ini ku dengar asal suaranya dari balik salah satu alat berat yang terparkir sekitar 10 meter dari posisiku. Aku juga dapat melihat pergerakan cahaya lampunya semakin mendekat. Dengan singkat, ku gerakkan ke arah lokasi yang lebih tersembunyi. Namun sial, aku melihat setidaknya 5 orang gelap dengan senjatanya muncul. Ini mungkin bisa jadi kesempatanku membenturkan Pak Dudi dengan kelompok orang gelap. Namun hal itu rasanya mustahil karena jauhnya jarak antara mereka. Selain itu, cahaya lampu Pak Dudi pasti akan mengusir orang-orang gelap itu. Hal yang dapat kulakukan adalah berlari ke sumber cahaya dan para penyerang pun mengikutiku. Di saat itu juga, Pak Dudi muncul, seraya berlari pelan ke arahku sambil mengarahkan gergajinya. Mati kamu! Aku segera menghindar ke arah area kosong di sebelah kananku. Sembari kulihat para orang gelap beramai-ramai mengeroyok Pak Dudi. Sayangnya, bentrokan itu dimenangkan si manusia gergaji. Para orang gelap habis sudah terkena tebasan gergaji mesin oleh Pak Dudi. Setelah selesai menghabisi para orang gelap, Pak Dudi mengejarku hingga mencapai suatu sudut dinding kayu di mana aku tidak dapat kemana-mana lagi. Hahaha, sekarang kau akan mati, teriak Pak Dudi seraya dengan penuh kemenangan berjalan ke arahku. Dengan gerakan cepat, ia menghantamkan gergaji mesinnya ke arahku dari atas ke bawah. Aku spontan mengambil sepotong balok kayu berukuran agak besar. Aku juga menjatuhkan diri, karena jika tidak, maka mata gergaji akan cepat mengenai kepalaku. Dengan kedua tanganku, kuangkat balok itu untuk menangkis gergaji mesin Pak Dudi. Gergaji mesin mendengung keras saat rantai menyentuh balok yang kutahan dengan kedua tangan. Kuatnya dorongan Pak Dudi membuatku semakin membenamkan badanku ke bawah. Sejenak tahan nafasku. Kumantapkan pikiranku agar tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Kudorong sekuat-kuatnya balok kayu itu. Selanjutnya yang terjadi adalah mata gergaji meluncur deras ke arah wajah Pak Dudi. Aku secepatnya menyingkir sesaat sebelum tubuh Pak Dudi jatuh ke arahku. Kulihat wajahnya terbelah dan menyemburkan darah setelah terkena hantaman rantai gergaji yang berputar. Suara teriakan Pak Dudi membahana di tengah gelapnya malam, diikuti meredanya
suara dengungan gergaji mesin. Aku segera pergi meninggalkan mayat Pak Dudi. Terlebih dahulu aku mengambil lampu yang menempel di handle gergaji mesin. Dengan lampu itu kusoroti jalan untuk selanjutnya melanjutkan perjalananku. Saat ini aku ingin kembali ke rumah besar di mana barangkali Damar dan yang lainnya masih di sana. Aku juga merasa penasaran kemana gerangan Pak Ardi setelah kami meninggalkan Mobi dan 2 rekan Pak Ardi. Kulangkahkan kedua kakiku menelusuri jalanan gelap itu. Sunyi yang kurasakan saat ini. Angin malam berembus membuatku bergidik. Jalur yang kulewati saat ini adalah jalur sedikit berlumpur. Kulihat di depan sana beberapa rumpun bambu yang sebagian tanaman bambu menjuntai ke arah jalan. Rumpun-rumpun bambu itu terlihat seolah menjadi suatu hiasan yang menambah seramnya tempat tersebut. Sesekali terdengar suara deritan batang bambu yang bergoyang karena tertiup angin. Kuhentikan langkah saat kudengar suara gemerisik dari salah satu rumpun bambu. Kuarahkan cahaya lampu ke arah rumpun tersebut. Tidak ada apa-apa di sana. Suara gemerisik kembali terdengar dari rumpun bambu yang lain. Rumpun bambu yang kali ini ada di sebelah kananku. Terdengar suara dengkuran mirip suara dengkuran babi dari rumpun bambu sebelah kiri jauh. Tiba-tiba aku mendengar suara tawa menyeramkan dari arah belakangku. Kutolehkan kepala ke belakang. Tidak ada apa-apa. Saat kukembalikan pandangan ke depan, sesosok perempuan berpakaian gombrang serba putih, rambut panjang, hingga ke pinggul menampakkan diri. Sosok itu juga berwajah mengerikan, dengan kedua matanya melotot besar yang melelehkan darah dan nanah. Mulutnya yang lebar memperlihatkan gigi-giginya yang rusak dan kotor. Aku mundur beberapa langkah setelah sosok itu melakukan serangan kejutan. Aku juga berlari menjauhi tempat di mana sosok itu menyerangku. Suara kikikannya masih dapat kudengar. Semakin melengking, pertanda jaraknya denganku sudah cukup jauh. Kuteruskan langkahku menyusuri jalur gelap di antara rumpun-rumpun bambu tersebut. Suara kikikan kuntilanak masih terdengar jelas melengking. Keluar dari area hutan bambu, kelewati jalan dengan pepohonan tinggi di sekitarnya. Semakin jauh aku berjalan, semakin dekat posisiku dengan suatu gapura yang berdiri kokoh, mengangkangi jalur yang akan kulewati. Gapura tersebut memiliki tulisan yang terpotong. Wilujeng Sumping di... Perhatikan gapura itu. Sunyi di sekitar gapura. Hanya suara-suara binatang malam yang terdengar. Di balik gapura, kulihat siluet bangunan mirip pendopo dengan beberapa batang pohon beringin tumbuh di sekitarnya. Aku bimbang. Apakah harus memasuki gapura itu atau kembali lagi ke arah hutan bambu? Kulihat di sekitar gapura tidak ada jalur lain. Aku merasakan suasana horor di depan gapura itu. Aku berpikir, apapun yang berada di balik gapura tersebut pastilah sama horornya dengan gapuranya. Mendadak, kudengar suara benda jatuh dari dalam gapura. Aku tersentak kaget. Aku lantas mundur, seraya mengarahkan cahaya lampu darurat ke arah sumber suara. Terdengar suara mendesis dan juga berasal dari balik gapura itu. Aku mendengar suara seperti suatu benda berat yang bergerak di atas tanah dan tumpukan dedaunan kering. Aku jadi membayangkan jika suara besar tersebut berasal dari ular yang sangat besar. Semakin keras suara desisan dan gesekan itu,
semakin jelas terlihat. Sesosok penampakan makhluk mistis berwujud perempuan berbadan ular. Sosok siluman ular menyeringai ke arahku seraya terus mendesis. Siluman ular itu melatak ke arahku sembari menjulurkan lidahnya yang bercabang. Mau apa kamu kesini? Ingin kaya? Ingin dikasihani orang? Katakan padaku. Yang punya namanya Yaro. Perempuan ular itu berkata dalam bahasa Sunda yang tentu aku dapat pahami. Saya yang ingin keluar dari tempat ini untuk menemukan teman-teman saya. Mereka sedang dalam bahaya. Aku berucap ragu-ragu sembari ku tatap ngeri sosok Nyai Yaro yang semakin mendekat. Permintaanmu bukan yang diharapkan olehku. Aku tidak akan mengabulkan permintaanmu. Maafkan saya, Nyai. Saya tidak punya keinginan seperti yang biasa orang-orang inginkan. Saya yang ingin keluar dari tempat ini. Saya ingin ke jalan raya. Saya ingin menemui teman-teman saya. Aku tetap dengan keinginanku. Nyai Yaro berhenti melata, kemudian melotot ke arahku. Sembari mendesis, ia menggeliatkan sekujur badannya. Ia menguasai alam jagat. Aku mengabarkan permintaan yang tidak dapat diterima. Kulihat Nyai Yaro menengadahkan kedua tangan ke udara sembari komat-kamit. Sosok menyeramkan itu kembali menggeliat-geliat. Permintaanmu akan kukabulkan, tapi ada syaratnya. Ku tetap ngeri makhluk mistis itu. Rupanya apa yang kukatakan sebelumnya dia anggap sebagai permintaan. Aku bingung harus mengatakan apa untuk menjawab kata-katanya Yaro. Saya tidak meminta Anda mengabulkan permintaan saya. Saya cuma ingin keluar dari tempat ini tanpa ada gangguan. Nyai Yaro melotot setelah perkataanku barusan. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya bicara begitu padaku. Nyai Yaro berkata dengan marah sembari kedua matanya yang berkecil-kecil dan menyala merah melotot kepadaku. Aku mundur perlahan saat kusadari Nyai Yaro surut amarahnya oleh perkataanku. Aku menatap waspada ke arahnya, sembari tangan kananku menggenggam golok dan tangan kiriku menggenggam lampu darurat hasil rampasanku. Aku telan kamu. Nyai Yaro melata dengan cepat ke arahku. Dia mulai melakukan serangannya. Aku harus menghadapinya seperti aku menghadapi para demit Buni Asri dulu. Meski aku tidak melihat cahaya lampu ini dapat mempengaruhi pada Nyai Yaro. Nyai Yaro datang dengan cepat ke arahku. Cabikan kedua telapak tangannya yang berjari runcing mengarah kepadaku. Mendadak Nyai Yaro menjerit saat kedua tangannya hampir mencapaiku. Kamu pasti keturunan siraman. Aku terkejut mendengar kata-katanya Yaro. Aku kemudian teringat pada obrolan dua orang penculikku di dalam rumah besar itu. Mereka sempat menyebut-nyebut nama Pak Rahman dan keluarganya. Namun aku merasa bingung. Kenapa siluman ular ini menyangkut pautkanku dengan Pak Rahman? Aku tidak bisa menyerang keturunan siraman. Orang yang sudah menjadi anak buah Wawagor. Serapanya Yaro sambil melata ke sana kemari. Aku merasa bingung dengan kata-katanya Yaro. Namun kemudian putuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Aku berniat kembali ke hutan bambu. Tidak peduli apapun yang akan terjadi, termasuk dicegat oleh kuntilanak. Namun baru aku mau berbalik, Nyai Yaro sudah mencegatku sambil melihat dengan buas ke arahku. Jangan balik lagi ke sana. Teruskan ke dalam pendopo. Kamu akan tahu siapa keluargamu. Aku hanya bisa tertegun setelah mendengar kata-katanya.
Cepat, atau teman-temanmu akan dibunuh Dewi Lajer. Nyai Yaro menghardiku sambil terus melatah. Aku pun segera berlari ke dalam gapura untuk selanjutnya kususuri pendopo hingga mencapai suatu pintu besar yang tertutup di tengah-tengah. Aku harus melewati pintu itu, tapi aku tidak dapat membukanya. Sedangkan kulihat di sekitar pendopo tidak ada area lain yang dapat kulewati karena terhalang tembok tinggi di kedua sisinya. Kusoroti pintu yang kokoh itu. Induk kunci pintu tampak berkarat. Mungkin itu yang jadi penyebab pintu tidak dapat dibuka. Kukeluarkan golok kemudian kucongkel perlahan celah di antara dua daun pintu berwarna merah itu. Perlahan-lahan pintu terbuka dan area gelap pun terlihat di depan. Di balik pintu itu, kusoroti area gelap itu hingga terlihatlah suatu ruangan besar dengan beberapa buah sofa bergaya klasik serta sebuah meja besar yang dipenuhi sarang laba-laba dan debu. Aku juga melihat banyak sekali lukisan bergantung di dinding. Sebagian lukisan-lukisan tersebut sudah tidak dapat terlihat lagi karena tertutup debu dan sarang laba-laba. Namun, ada juga lukisan yang jelas terlihat, bahkan seolah-olah seperti hidup. Mendadak terdengar suara mengkelontang dari lorong di depan sana. Aku terkejut hingga terdiam di tempat. Kusorotkan lampu ke arah lorong dan sepertinya mengarah ke ruangan lain. Saat mulai kulangkahkan kedua kakiku, mendadak salah satu lukisan melayang ke arahku. Aku refleks menghindar hingga lukisan itu jatuh ke atas lantai. Aku pun segera menyoroti lukisan itu. Terlihat jelas lukisan keluarga lengkap. Ayah, ibu, dan 3 anak perempuan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Di lukisan tersebut jelas tertulis nama-nama anggota keluarganya. Rama Sanjaya, Arsini Nuryasari, Dewi Indira Hayu, Sanghyang Rana, Mira Aini Nurfatika. Saat melihat nama terakhir, aku tercengang karena mirip dengan nama lengkapku. Tapi itu tidak mungkin namaku. Pasti hanya kebetulan mirip saja. Namun kemiripan wajah gadis paling kecil berusia sekitar 1 tahun di lukisan itu agak mirip dengan wajahku saat aku masih balita. Mungkin itu memang aku. Tapi aku memiliki keluarga lengkap. Memang sih, aku anak tunggal. Hal itu membuat kesan seolah-olah aku bukan anak kandung. Kini pikiranku menjadi tidak tenang karena lukisan itu. Namun, karena aku penasaran, pecahkan lukisan berukuran 30 inci itu, kemudian kugulung kanvas dengan lukisan keluarga tersebut dan kuselipkan di antara tali tasku. Aku beranjak menuju lorong seraya kusoroti lorong menakutkan itu. Sepanjang dinding lorong, kulihat banyak sekali lukisan yang sudah pudar terpampang. Artinya, bangunan ini sudah cukup lama berdiri. Makanya, beberapa benda yang ada di dalamnya rusak dan berdebu. Terdengar suara pintu dibanting tepat dari arah depan. Barangkali di depan sana terdapat pintu. Entah pintu keluar ataupun pintu lainnya. Aku tersentak kaget. Kuarahkan cahaya lampu ke arah sumber suara. Tidak terlihat adanya pintu. Hanya lorong yang sepi dan mencekam yang tampak. Aku merasa seperti ada angin berhembus ke arah tengkuk. Aku tidak berani menoleh ke arah belakang karena kupikir hak astral lainnya sedang menguntitku. Hembusan angin terasa kembali berkelebat meniup punggungku hingga ke tengkuk. Aku penasaran, namun aku tak berani menoleh. Apapun itu yang menimbulkan hembusan angin, pasti entitas astral yang hendak menggangguku. Kuteruskan langkahku ke depan ujung lorong yang mulai terlihat. Ujung lorong tersebut
adalah ruangan lain yang sama besarnya dengan ruangan sebelumnya. Namun, di ruangan ini tidak ada sofa maupun meja. Hanya tumpukan perabot rongsokan yang menggunung. Di setiap sisi ruangan terdapat kamar-kamar dengan pintunya yang tertutup. Di salah satu pintu terdapat papan berwarna putih dengan tulisan Mira Aini Nurfatika, The Beloved Daughter. Kuperhatikan lama sekali papan nama itu, hingga kurasakan suatu tangan menyentuh pundakku dari belakang. Mira, anakku, akhirnya kamu datang. Ini ibu, nak. Suara seorang ibu-ibu terdengar mendayu-dayu di telingaku. Aku masih belum berani menoleh. Aku takut sekali jika sosok di belakangku melakukan serangan dadakan. Anakku, lihatlah kemari. Lihatlah ibu yang sudah menunggu lama sekali kedatanganmu ke tempat tinggal lama kita ini. Suara itu kembali terdengar, persis di belakang tengkukku. Kurasakan hembusan angin yang begitu dingin dan berbau bangkai campur bau lumpur. Aku sudah menduga jika suara sosok ibu tersebut bukanlah manusia. Karena itulah, secepatnya aku bergulir ke arah kiri, kemudian kulihat sesosok perempuan berbau lumpur dengan penampilan mengerikan tengah menyeringai ke arahku. Jangan lari! Sosok itu melompat ke arahku seraya menggeram keras. Aku lantas berlari ke arah suatu area di mana kulihat di lantai atasnya terdapat semacam lingkaran besar dengan simbol bintang kepala Baphomet. Tempat itu bekas melakukan ritual kah? Aku menyoroti area sekitar. Sosok itu tengah terseok-seok berjalan ke arahku dengan suara geramannya yang mengerikan. Aku melihat mata sebelah kanan sosok itu terjuntai hingga ke mulut. Hanya urat yang menjuntai dari kelopak yang terhubung dengan mata itu. Saat sosok itu semakin mendekat, kuarahkan cahaya lampu ke wajah penampakan yang kupikir itu adalah Arsini, hantu ibu dalam lukisan itu. Sosok itu tidak bergeming. Ia malah berlari ke arahku dan menerjangku. Aku menghindar. Namun, tiba-tiba lantai tempatku berpijak runtuh. Aku pun jatuh terperosok ke dalam ruangan bawah tanah di bawah lantai dengan lambang okultus ini. Aku pun jatuh terlentang di dalam ruangan misterius itu. Sementara sosok Arsini tidak terlihat berada di ruangan itu. Segera aku raih lampu yang terjatuh, kemudian aku bangkit berdiri. Kuputarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Kemudian aku melihat ke atas, tepat ke arah langit-langit yang telah jebol. Kualihkan kembali pandangan ke penjuru ruangan. Kulihat ada semacam terowongan sempit yang dipenuhi sarang laba-laba, sehingga hampir luput dari perhatianku. Terdengar suara gemerisik dari arah belakangku. Saat kulihat, beberapa sosok hitam berwujud seperti manusia yang merayap di atas tanah sedang merangsek ke arahku. Makhluk-makhluk tersebut merangkak cepat ke arahku. Aku lantas berlari ke arah terowongan sempit itu dan memasukinya dengan cara merangkak. Namun, salah satu makhluk itu berhasil menangkap kakiku yang sebelah kiri. Aku berontak. Kemudian kaki kananku kutendang-tendangkan ke arah makhluk yang sedang memegangiku. Setelah aku berhasil melepaskan kakiku dari cengkrama makhluk itu, aku langsung merangkak secepat mungkin di dalam terowongan sempit itu. Aku terus merangkak cepat. Terlebih kusadari sosok-sosok itu sedang mengejarku. Semakin jauh ku merangkak, semakin terlihat suatu ruangan di depan sana. Sesampainya di sana, aku langsung keluar dari terowongan, kemudian berlari melewati ruangan itu. Namun sial,
Aku terjatuh ke dalam kolam lumpur yang berada di ruangan itu. Aku berontak di dalam lumpur. Namun sejenak aku teringat bahwa ketika sedang terjebak lumpur ataupun air, jangan banyak berontak. Sebaliknya, aku harus tetap tenang. Apalagi tanganku berhasil menyambar tali tambang yang menggantung di atas kolam lumpur. Di saat aku berusaha keluar dari kolam lumpur, sosok-sosok hitam merangkak itu telah mencapai tempat ini. Aku tidak dapat melihat mereka karena lampu yang kubawa terjatuh ke dalam lumpur. Usahaku membuahkan hasil. Aku berhasil keluar dari kolam lumpur. Dengan segera, aku berlari ke arah tangga naik saat sosok-sosok itu mengejarku. Kulihat di atas tangga terdapat pintu yang tertutup. Ku coba membukanya, namun nihil. Pintu terkunci dari luar sana. Ku gedor-gedor pintu dengan panik, meski aku tidak berpikir jika di luar sana ada orang. Sosok-sosok mengerikan itu semakin mendekat. Mereka merangkak jatuh bangun menaiki tangga. Salah satu di antara mereka berhasil mencapai posisiku. Tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Aku lantas melompat ke dalamnya dan dengan segera menutup pintu rapat-rapat. Setelah aku berhasil menutup, kulihat di depanku. Di sana, Damar berdiri bersama Pak Ardi dan Pak Adnan, melihat ke arahku dengan bingung. "Mira, kamu sedang apa di dalam sana barusan?" Pak Adnan menatapku penasaran. "Kenapa kamu bisa muncul dari sana? Padahal kita terpisah jauh dari sini," kata Pak Ardi dengan mimik wajah bingung. Aku belum menjawab pertanyaan mereka. Aku masih merasakan ketakutan akibat kejadian beberapa waktu itu. "Tubuhmu kotor sekali, Mir. Kamu habis tercebur di lumpur." Damar menatapku dengan heran. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengah Tenguk channel YouTube. Terima kasih.